Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya, dan share ke teman-teman kalian. Tetangga tapi menikah, episode 29. Kedatangan tamu. Ilham mencoba membangunkan Cira dengan segala upaya. Namun wanita itu tidak bergerak dari tidurnya. Sholat subuh, Ilham menghela nafas dalam, berpikir cara apa lagi yang belum ia lakukan. Bangun mau Cira. Sepertinya memanggil dan menggoyang-goyangkan tubuh Cira tidak berefek apapun. Yang ada perempuan itu seperti dinina bubu, semakin nyenyak dan mengeratkan pelukannya pada guling. Menyerah. Ilham memilih duduk di samping Cira, mengusap-usap pipi tembam yang selalu menggodanya. Masih ada waktu 10 menit lagi sebelum dirinya pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Setelah menikah, Ilham merasa dirinya selalu merindukan Cira. Pergi keluar sebentar selalu ingin cepat-cepat pulang. Melihat senyum wanita itu membuat jiwanya bersemangat. Sehari setelah dirinya menikah, Ilham mendapati masalah bisnis yang cukup rumit. Bahan baju yang dipesan saat sudah sampai gudang, warna dan kualitasnya tidak sesuai. Ditambah jadwal launching sudah mendekati. Dirinya harus bolak-balik Jakarta Bogor. Alternatifnya menginap. Namun membawa Cira dalam keadaan belum pulih adalah tindakan yang tidak tepat. Dan meninggalkan Cira rasanya begitu berat. Lelahnya berganti saat dirinya mendapati Cira menyambutnya pulang dengan versi tercantik yang belum pernah ia lihat. Warna merah akan menjadi warna favoritnya setelah malam yang panjang itu. Ih bunda, kakak masih ngantuk. Cira mengusap wajahnya dengan bibir yang ia majukan. 5 menit lagi, pinta Cira. Ilham mencegah tangan Cira yang akan menutup seluruh tubuhnya. Bangun atau saya bawakan airnya ke sini, tanya Ilham dengan nada sedikit mengancam. Perlahan selimut itu menampilkan wajah kesal Cira. Dia menatap Ilham dengan tatapan permusuhan. Abang, rengek Cira. Ilham tidak mendengarkannya. Lelaki itu melangkah ke arah kamar mandi. Cira melompat dari kasur dengan tergesa-gesa, mencoba mendahului langkah Ilham. Tunggu, panik Cira. Ilham berhenti di tempatnya, membatalkan niat untuk membuka pintu kamar mandi ketika Cira memeluknya dari belakang. Lain kali, bangunin pakai cium, kan udah diajarin. Ilham tersipu, tersenyum kecil. Istrinya ini memang bisa saja membuatnya salah tingkah. Sekarang cium dulu. Habis itu aku wudhu, ujar Cira sambil memajukan wajahnya dengan percaya diri. Ih abang, teriak Cira ketika lelaki itu bukannya mencium malah mendorongnya agar masuk ke dalam kamar mandi. Baju dan kerudungnya udah saya siapkan, kamu sekalian mandi. Habis sholat jangan tidur lagi, saya akan tes bacaan ngaji kamu, ujar Ilham setelah mendapatkan keperluan bayi besarnya. Cira menyembulkan kepala dari balik pintu kamar mandi, memanggil Ilham. Abang, I love you, hati-hati di jalan. Ilham mengangguk, pura-pura terlihat biasa saja. Padahal setelah menutup pintu kamar, lelaki itu tersenyum begitu lebar sambil memegangi dadanya. I love you too. Ibu apa kabar? Tanya Anis setelah ibu mempersilahkan perempuan itu duduk. Baik, jawab ibu dengan senyum canggungnya. Anis apa kabar? Anis tersenyum lalu mengangguk. Baik juga, alhamdulillah. Abang apa kabar bu? Baik juga, alhamdulillah. Ibu ke dapur dulu ya. Anis mau minuman dingin atau panas? Dingin bu, maaf ya bu merepotkan. Ibu tersenyum. Enggak kayak ke siapa aja. Walau sekuat apapun ibu ingin yang berjodoh dengan Ilham adalah sosok seperti Anis.
Jika itu bukan takdir Allah, maka tidak akan pernah terjadi. Semoga Allah berikan lelaki terbaik untuk menemani perjalanan dunia akhirat Anis. Dan pernikahan Chira dengan Ilham adalah sebaik-baiknya takdir. Melihat keadaan rumah yang sepi membuat Anis mengelilingi ruangan tamu. Mencoba menemukan sosok yang diam-diam masih sering ia sebut dalam doanya. Lelaki soleh banyak, yang tampan juga banyak, namun perasaan tidak bisa ditebak jatuh pada siapa. Ada satu foto yang menarik perhatian Anis, satu-satunya foto yang terpajang di dinding ruang tamu karena selebihnya lukisan atau kaligrafi. Anis mendekat, memperhatikannya lebih jelas. Sebuah foto sepasang cincin pernikahan dengan inisial huruf yang begitu tak asing. Nanti kalau aku jatuh, abang nggak aku kasih tidur di kamar. Suara yang begitu familiar mengalihkan fokus Anis. Perempuan itu kini tengah memperhatikan Ilham yang tengah menggendong seorang perempuan yang wajahnya tidak terhalang tubuh Ilham. Jangan gerak-gerak, nanti jatuh bareng, ujar Ilham masih tidak menyadari ada sosok lain yang mengawasi gerak-gerik mereka. Aku mau turun, nanti dilihat ibu, malu. Saat Chira turun dari gendongan Ilham, saat itu tatapan Chira dan Anis bertemu. Loh, Kak Anis, ujar Chira membuat Ilham sama-sama menoleh pada sosok yang dimaksud istrinya itu. Apa kabar, Ra? Tanya Anis dengan suara yang masih sama menenangkannya saat terakhir mereka bertemu. Baik, jawab Chira canggung. Dirinya seperti ketahuan menikung calon suami idaman temannya. Ada perasaan tidak enak. Kak Anis sudah lama? Baru kok. Baru bangun, Ham? Tanya ibu yang sudah selesai membuatkan Anis minum. Makan dulu, ajak Chira. Ibu udah masakin kesukaan kalian. Chira menyenggol lengan Ilham. Sebal, lelaki itu terlihat biasa-biasa saja di situasi yang canggung ini. Jawab ibu, bisik Chira sambil mencubit kecil punggung Ilham. Iya, Chira baru bangun. Jawaban Ilham membuat Chira membulatkan matanya. Alih-alih melindungi citra istri Ilham, malah sengaja menjatuhkannya. Duluan Anis. Anis tersenyum singkat. Melihat pemandangan Chira yang menolak digandeng dan Ilham yang memaksa membantu Chira jalan. Pemandangan yang nyatanya menyayat hatinya. Anis, silahkan diminum. Atau mau sekalian ikut makan? Tanya ibu basa-basi. Tadinya ia akan mengajak Ilham untuk ikut menjadi relawan di sebuah organisasi kemanusiaan. Mereka sedang membutuhkan relawan lelaki untuk mengajari anak jalanan membaca dan menulis Al-Quran. Namun sepertinya waktunya tidak pas, karena sekarang Ilham sedang sibuk dengan urusan barunya. Ilham sama Chira? Tanya Anis pada ibu. Menikah. Ibu mengangguk. Sudah seminggu yang lalu. Anis terdiam, tidak melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya banyak yang ingin ia tanyakan. Biarlah pertanyaan itu tidak perlu memiliki jawaban. Acara resepsinya mungkin awal tahun. Ibu berharap Anis bisa hadir. Insya Allah. Semoga saat itu hati dan pikiran Anis sudah lebih baik saat ini. Hingga doa untuk pernikahan mereka lebih tulus diucapkan. Sepertinya aku juga sudah harus memikirkan pinangan orang lain. Pernyataan Anis membuat ibu mendekat pada perempuan yang sudah ia anggap putrinya sendiri. Dan Anis bakalan jarang kesini lagi. Ibu memeluk Anis dari samping, menguatkan perempuan itu. Semoga Allah jodohkan Anis dengan lelaki yang mencintaimu melebihi kamu mencintainya. Dan semoga ia bisa menjadi teman dalam suka dan dukanya dunia, hingga bertemu kembali di surganya Allah. Amin. Semoga ia bisa memiliki bahagia yang sama seperti Ilham dan Chira miliki.
dicintai dan mencintai orang yang menghargai perasaan kita. Anis pamit ya Bu. Pamit dari perjuangan yang pernah ia lakukan agar Ilham menerima kehadirannya. Pamit dari angan-angan bisa duduk di pelaminan bersama. Sudah selesai di sini. Sekian dulu ya ceritanya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Thank you for watching. Bye bye.